pengantin menjadi mayit. Wes siap ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya atas support, atas dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Mas Biru. Kenapa? Rambut ya? Ada rambut seseorang. Ada cerita apa hari ini, Bro Ayung? Iya, ada sebuah cerita, Mas Bi. Cerita ini dari Mas Imron. Tadi baru bawain cerita. Namanya Imron. Nah. Nggak usah diganti, bisa? Iya, udah. Nggak apa-apa. Imron Rosadi, Imron Suprapto. Oke, iya wis. Baiklah, ini ada cerita dari Mas Imron. Mas Imron itu mengisahkan sebuah peristiwa horor yang dialaminya berikut keluarga, Bi. Jadi sekeluarganya Mas Imron itu ada istri, ada anaknya. Lumrah kayak keluarga yang lain. Iya, maksudnya bapak ibunya, mertuanya kayak gitu. Itu cuma peran pendukung. Oh, peran pendukung. Berarti keluarga intinya itu cuma itu doang. Ya? Iya, betul. Suatu ketika, kata Mas Imron ya, ceritanya begini. Suatu ketika saya pulang, Mas. Saya pulang dari kerjaan. Kerjaan saya sebagai tukang bangunan begitu ya. Dan dari lama saya ikut kayak CV lah. CV, ada mandor saya juga ya. Pokoknya kemana aja saya ikut. Tapi untuk belakangan tahun ini memang gak jauh-jauh dari kota saya begitu. Memang hari itu kelihatan saya itu berangkat aja mang ragu. Berangkat itu ragu, ada perasaan was-was yang aku nggak tahu alasannya itu apa. Kayak nanti bakalan kerjaan nggak beres atau semacam ada masalah begitu ya di pekerjaan saya. Kalau rumah itu udah 60% sebenarnya mau jadi begitu. Pas datang ke sana, tahu-taunya bentar. Ya. Apa hubungannya rumah sama CV? Dia di bawah CV yang ngerjain rumah-rumah tersebut. Oh, developer gitu ya. Iya, begitulah semacam itu. Nah, terus saya datang ke sana ternyata atasan saya nggak berangkat. Dia nelpon, "Bron, balik deh, Bron." Kayak gitu. Cuman kan udah suruh pulang aja. Besok aja datangnya itu anak-anak suruh pulang, tapi yang untuk bagian pelamir atau nggak apa-apa terusin gitu. Kamu mau pulang aja. Siangan ngomong kayak gitu udah siang. Kalau dari pagi kan saya bisa megang pekerjaan yang lain di rumah, ada ternak, ada yang lain-lain gitu ya. Saya pulang, ternyata diomongin kayak gitu kan aturan saya udah dapat jawabannya. Emang nggak ada masalah, cuma saya disuruh pulang. Kok masih was-was, masih nggak enak kayak gitu. Ada apa hari ini? Akhirnya ya wis lah, saya keluar dari lingkungan tersebut. Saya bawa motornya sendiri ya, Pi. Terus akhirnya saya pulang, sempat mampir dulu beli rokok. Itu makin dekat rumah makin gak enak suasananya. Mas Imron, sorry jenengan itu rumahnya itu gabung sama mertua apa enggak? Udah enggak, Mas. Udah cuman sama istri sama bocah kecil satu. Kalau yang gede malah udah saya pesantrenin. Gede itu umur-umuran 9 tahun lah. Kalau yang kecil baru 2 tahunan, Bi. Akhirnya saya makin dekat rumah makin was-was, makin ragu. Saya kayaknya gak ada masalah sama istri begitu. Istri juga baik-baik aja, saya sarapan juga bareng, nggak ada keluhan apapun. Kalau masalah duit kurang atau apa itu udah lumrah, apalagi tanggal-tanggal sulit lah jam-jam segini. Ya akhirnya saya mampir di warung, diomong sama Biratini kata yang punya warung, "Mron, Raine pucat temen, Ron." Kayak gitu, "Raine pucat banget, kamu lagi sakit apa meriang?" "Oh, Durung gajian. Durung gajian." Padahal mau nanyain ini orang dibayar kayak gitu. Mau nagih utang gitu. Mau nagih utang warung. Biasa, Pi lah. Biasa, iya wis catet. Kamu nggak usah khawatir mau ngambil berapa. Ya catetannya katanya. Imron baru 150 antara segitu. Yang sugi-sugi, yang kaya-kaya umumnya gede tunjuk-tunjuk 700, 600 digituin, Pi. Bisa kayak gitu ya Biratini. Ya, uang cuman penampilan laptop aku gregetan katanya seperti itu. Bukan panjukut rokok maning gawe sisan gombes iki. Tapi nadanya ya nggak enak tetap aja, Bi. Iya. Tapi nanyain lagi, "Mron, kamu lagi ada pikiran apa sih? Kayaknya lemas kelompak-kelompokan ngopi. Gratis wis. Gratis buat temen aku di sini ngobrol. Orang lebih aku pan balik. Barang aku ini bangun, Mas.
dia bela diri ngomong astagfirullahaladzim kayak gitu ngomongnya. Waduh, astagfirullahaladzim gimana? Kayak dia itu nunjuk ke arah saya, kamu tadi sendiri apa berdua katanya. Ya sendiri, motor saya aja di setting cuman bangku satu begitu. Lebih kalau yang di rumah kan motor-motor matic buat sama istri ya. Nah kalau itu kayak dibagiin motor-motor sekarang lah modelnya, digaya-gaya nanti ya jupul gimana sih kayak gitu ya. Sendiri emang. Tapi lagi kon menyat, lagi kamu bangun, kayak ada seseorang yang ikut bangun katanya begitu. Orang ikut bangun gimana? Orang saya lagi sendiri. Saya katanya lagi pucat, jangan ditambah-tambahin Bi. Oh Rais, apa aku salah ngilang ya? Apa aku salah lihat? Ya wis. Terus kayak ditulis katanya begini, ditulis. Katanya suruh nulis. Ya kalau ada duit mendingan diangsur daripada berat. Ayo bayar juga. Sialan katanya begitu. Saya lanjutin perjalanan ke rumah. Gerbang, ada gerbangnya Mas. Ada walaupun rumah kecil gitu ya, ada gerbang kayak di depan. Aman, kalau di sini kan pakainya remote sama kode kombinasi. Kalau di sini kan cuma diginiin doang. Manual ya. Iya manual. Ini Rais di depan nggak boleh diomongin ya Bi. Lebay banget. Nah, terus kok pintunya buka? Istri biasanya sih keluar, tapi jarang banget dia keluar. Apalagi tetangga saya tuh kebun-kebun, jaraknya jauh-jauh dan kami termasuk orang baru, bukan orang situ asli. Rumah aja dapat beli ya kan. Ya iyalah masa dapat. Iya, ngambil kalau ngutang. Akhirnya saya itu istri keluar kemana ya? Dia itu mau geser, cuman ke kamar mandi aja nggak WA. Pasti WA saya, Mas saya mau ke warung, Mas saya mau kemana? Ini nggak ada WA, nggak ada apa, kok pintunya buka? Iya. Di dalam ada orang nggak? Belum masuk waktu itu. Belum diceritain Mas Ibron maksudnya loh. Saya masuk Mas, motor udah nganga kan kebuka, tapi itu bukan kalau saya dorong itu biasanya agak lebar lah. Pokoknya leluasa masukin motor. Ini kayak pas orang jalan, tapi kalau orang itu nggak miring, itu kan mungkin badannya gede gitu. Ya sekitar satu gini lah jangkauan begitu. Nah, saya masuk ke sana, pas udah di pelataran, saya ngerasa dok malah nggak enak, makin nggak enak. Ini hawa tadi kayaknya aku lagi di warung. Ini terang loh, posisinya terang dan terik lah. Orang-orang jam 1, jam 12. Kenapa tiba-tiba rasanya kayak saya pindah dimensi. Lebaynya begitu Bi. Maksudnya primen Mas Imron. Kayak ning foto modus kayak loh Mas. Saya ning pandangannya itu rada gelap, rada kuning coklat kayak gitulah pandangan saya. Saya ini salah ngelihat apa enggak, sempat berbalik melihat ke atas, melihat awan, tapi kayak gitu semua bayangannya itu, penglihatannya seperti itu. Akhirnya saya mulai dakdikduk, mulai ragu, saya mau WA apa enggak, masa di rumah sendiri mau saya WA. Nah ini ada yang aneh, ketika motor datang, saya kan pakai knalpot yang bocah sekarang suaranya digedein gitu loh. Pasti saya kalau udah kayak gitu, istri saya namanya Diana itu pasti keluar, mau lagi suntuk, mau punya duit, mau enggak, mau belanja apa belum, dia itu pasti nyambut saya. Ini enggak ada yang nyambut, pintu aja gitu. Saya sempat nungguin, loh istri saya kok kayak gitu, apa memang keluar gitu loh. Tapi sendalnya ada. Nyeker kali Mas, dia nggak pernah nyeker Mas, sepatu juga nggak pernah pakai. Orang tidur aja pakai sepatu. Iya, harus itu masih ada semua sendalnya di situ. Bahkan sendal anak saya yang bocil itu kan masih ada, sendal kecilnya. Loh aneh ya, kenapa nggak keluar, apa dia sakit? Pas saya naik ke atas teras begitu, sini duk. Hawanya ini belum saya pecahkan. Kalau mendung kan cenderung ada gelap, kalau itu nguning coklat lah hawanya. Kayak efek ini kali, sepia kali. Sepia, iya sepia di ini ya dulu ya. HP dulu ada efek sepia, tungsten seperti itu ya. Saya mau masuk, baru mau ngambil daun pintu itu ternyata nggak klep gitu, nggak ngunci begitu. Jadi ada buka sedikit, tinggal saya tarik. Di situ saya nggak pernah mencurigai istri saya sama sekali. Dia itu orang setia dari dulu. Bahkan saya yang pernah selingkuh katanya begitu. Tapi dia memaafkan. Hari itu saya hawanya bisa, jangan-jangan ada laki masuk. Kayak gitu, bisa ada kayak gitu, Bi. Rasanya saya kok bisa ada yang infus pikiran saya jadi kotor loh. Istri saya jangan-jangan ada orang di dalam kayak gitu. Akhirnya saya yang tadinya assalamualaikum dede kayak gitu, nih papa pulang, itu enggak Bi. Jadi indik gitu loh. Saya dibuka pelan-pelan, saya masuk sendal tak sopot alon-alon gitu. Sampai berangkatnya sendalan lah kulik katanya begitu. Saya masuk
tak masuk. Di ruang depan nggak ada, di ruang tengah TV nggak nyala juga. Di mana gitu kan? Ih, saya ngeliat anak saya yang kecil, kok bisa-bisanya bocah ditaruh di luar kamar gitu loh, kayak koridor gitu. Tidur kan. atau gimana? Tengkurap nggak tidur, tapi kayak gini baringan, kayak ngadem, bocah ngadem. Tapi kayak di sininya itu kayak nangis Mas, kayak apa sih, keluar air mata, cuman dia kayak udah mingsek-mingsek, tinggal selesainya doang. Kok bocah ditaruh di luar? Diana beriman sih, Diana gimana bocah di situ kok didiemin aja. Saya itu langsung lihatnya ke arah belakang dapur, apa bocah tidur terus jalan sendiri ke situ. Ke dapur sepi. Saya balik lagi ke arah kamar. Saya lihat, saya dorong pelan-pelan dan semakin curiga. Dilalai saya semakin curiga, jangan-jangan ada laki-laki. Sampai bocah terlantar kayak gitu kan. Saya dorong alon-alon, tahu dari pikiran dari mana saya curiga sama istri. Pintu kamar saya dorong begini. Ternyata di dalam itu, kalau siang juga pasti dinyalain karena memang gelap. Di situ apalagi pohon-pohon gede-gede kan di luar. Saya dorong begini, bunyi Mas. Ya bunyi sedikit Mas, kayak gitulah, taruhlah ini saya udah mulai pegang nih katanya ceritanya. Saya dorong gitu, itu sekilas memang ada seseorang di pojok bagian sana lah, pojok jauh pojok kiri, gede, bodohnya gede, dan posisinya itu kayak lagi orang duduk hampir kayak situ, dia nyontohinnya kayak duduk begini, gitu. Ketengkreng di kasur. Emosi saya langsung, kok udah mulai kayak gitu, tapi emang gelap, nggak ngerti itu wajahnya siapa. Tapi kalau ukuran badan itu mungkin saya aja kuli ya Mas, biasa angkat berat-berat, katanya gede tinggi, itu kayaknya duduknya jauh lebih gede dari saya. Terus saya langsung alihkan mata saya, nyari istri ternyata sebelah sini, sebelah luar. Dia itu lagi posisinya begini, nunduk, rambutnya kan panjang, cuman saya itu mau minta istri rambutnya digerai aja susah sebagai suami. Itu kalau memang dia kalau lagi sampo antok itu saya ngeliat pun kalau keluar udah digini-giniin gitu, paling diumpetin, kalau lagi dibersihin aja diumpetin, kalau dikeringin itu kok digerai begitu aja, nunduk, gelap. Saya langsung ngomong, Ma, kamu kenapa, kamu ngapain? Itu dia diem aja. Langsung saya alihkan perhatian ke arah samping lagi, ke orang tadi mungkin ya. Saya pikir itu seseorang dan istri memang berkhianat sama saya. Udah nggak ada siapa-siapa. Di situ belum kosong, kasur kosong gitu ya. Kalau nyalain lampu, tek, istri saya udah posisinya kayak Kunti Mas, kayak Kunti modelnya. Jadi rambutnya kan ikal, panjang begitu. Di sampingnya persis duduknya di samping. Jadi kaki satunya turun, sini kesingkap sedikit, kayak gitu man. Kayak gitu man. Itu ada suara gerem. Nah di situ anak saya yang di luar nangis, gitu. Tapi kan belum bisa ngomong yang banyak ya, anak-anak segitu. Mama kayak gitu. Aku langsung keluar lagi ngambil bocah. Niatnya ngambil bocah, nih bocah kok sampai diginiin. Kamu lagi ngapain, itu siapa? Mau kayak gitu. Tahu-tahu istri saya kok posisinya udah tiduran. Kapan berusut ke sono, ke kamar tidur, ke tempat dia tidur, padahal di samping dia di sudut jauh, kayak makhluk yang tadi loh, kayak seorang yang tadi. Dia udah tiduran kayak orang memang bener-bener tidur kayak gitu loh Mas, cuman nggak merem-tok matanya. Saya di situ dibikin bingung banget, mau ngomongin, kamu lagi ngapain, rambutnya kok digituin, kenapa duduk di situ, itu tadi siapa? Tapi sekilas langsung berubah kayak gitu. Jadi bocah ya ini kayak bocah waras biasa, nggak ada bekas nangis, nggak apa, kayak bocah pap di kayak gini. Akhirnya aku kayak turun lagi emosinya, Dek, kamu kenapa? Tahu hubungin ngomongannya sama Biratini, ada yang ikut sama saya apa gimana, sampai di luar pandangannya kayak gitu. Tak taruh, ini bocahnya ngantuk banget Pak, katanya begitu, ngantuk banget. Normal jawaban. Normal. Saya langsung keluar lagi. Bukan pengen yang kok gitu. Bukan pengen engkau. Itu nggak diceritain. Terus saya keluar, tahu-tahu itu suasana itu masih sama. Saya pikir wong istri aja di dalam, ternyata pandangan berubah, suasana juga harus berubah dong. Kalau ini memang saya salah penglihatan. Pas saya keluar masih kayak tadi sepi ya modusnya. Tapi di dalam rumah gimana? Masih biasa, normal. Udah normal. Pas saya keluar itu kok masih sepi ya, modelnya kayak gitu, tungsten lah kayak. Tapi di pagar memang ada sosok mirip sama saya, mirip sama Imron rambutnya panjang cuman ya dia digelung terus pokoknya kayak orang Majapahit katanya gitu.
Nah di sana saya kayak ngeliat diri saya sendiri mirip kayak saya tapi tua, mukanya itu tua, terus tatapannya itu kayak seakan-akan kamu nggak tahu ya, seakan-akan dia nyampaikan kayak gitu. Dia cuma ngeliatin dan tubuhnya itu pas sama ini yang dibuka, gerbang yang dibuka. Dia nyender begini, ngerokok ya enggak, cuma nyender kayak orang nyantai begitu loh. Tapi yang saya lihat dia nyengir kuda gitu, giginya kelihatan kayak dia situ sinis banget dan ngeledekin saya. Kamu nggak tahu ya, seakan-akan begitu ngomong kayak gitu. Mereka siapa? Sampean siapa? Cuman nyengir, dia kelius begitu. Jadi di pojokan tadi ya, pagar itu yang sebelah paling pojok rumah itu, sakannya itu agak tinggi. Jadi dia kayak ngelius begini. Jadi kehalangan toh, saya langsung kejar. Wongnya siapa kayak gitu loh. Dan aku langsung tertuju, jangan-jangan yang di dalam itu belum tahu hubungin, jangan-jangan itu bukan manusia atau apa. Saya langsung kejar, mereka siapa itu. Saya langsung lari keluar, tahu-taunya nggak ada siapapun, Oke, saya salah lihat atau gimana ya. Dalam pada itu saya langsung lihat ke arah motor gitu ya, nggak sengaja sih, kunci masih nyantol di situ, itu embuh dari pikiran mana ya. Saya langsung cabut, motor saya nyalain lagi, saya langsung ke warung. Nanyain ke Biratini, Bi, tadi sampean itu nyampe sana, Bi, sampean itu tadi sebenarnya lihat apa sih kok? Itu masih kuning enggak? Apanya? Pemandangannya. Pas keluar dari lingkungan rumah enggak. Gerbang normal. Enggak, makanya dia kan cengak-cengok, terus saya makin takut, ini aku kenapa gitu kan. Pas nyampe Biratini, jebule wong turu, diganteni anaknya, Bi, diganteni anaknya. Ibu mana? Turu Mas, ngantuk. Oh ya wis. Nah anaknya itu nggak ngomong sampai ada yang ikut atau apa, Mas Imron. Enggak Mas, saya langsung balik lagi aja wis. Saya balik lagi. Pas saya balik lagi, kenapa pintu saya tadi kan saya tutup, udah buka lagi. Posisi udah buka lagi, saya langsung, wah ini saya benar-benar dikerjain oleh makhluk apa saya nggak tahu. Pokoknya saya lagi ada yang nembak, ada yang benci sama saya, mungkin seperti itu pikiran saya. Saya langsung masuk, pintu posisinya sama, ngebuka sedikit. Saya buka, saya masuk ke dalam, bocah ngeletak seperti semula lagi. Di ubin yang sama, dengan posisi yang sama kayak gitu. Baru saya buka pintu perlahan, tapi emosi udah bisa terkendalikan kayak lagi pertama. Saya nggak pengen gegabah. Lampu di dalam itu nggak mati posisinya. Jadi lampunya terang, ya maksudnya nggak terang-terang banget. Lampu normal, lampu kamar. Tapi saya melihat laki-laki itu ada di pojok kamar. Laki-laki itu ada di pojok kamar dan memang badannya itu lebih gede dari saya, dan itu lelaki yang di luar. Lelaki yang di luar, dia itu langsung mata ketemu mata sama saya. Saya bahkan nggak ngurusin istri waktu itu. Saya pengennya istrinya masih tidur di situ. Enggak, udah di pojokan duduk kayak tadi. Tapi dia itu posisinya kayak, kalau pertama kan nunduk, dia itu enggak, kayak posisi biasa. Dan saya nggak fokus ke istri, saya fokusnya ke manusia tadi gitu ya, laknat itulah. Kalau misalnya saya berani, atau harus berani sih, saya mau tak keprokin Mas, saya marah banget. Tapi kan udah tak hubungin, orang apa bukan, kok secepat itu, kok berada di dalam, kok istri boleh, padahal udah tahu suaminya pulang. Saya langsung natap ke laki-laki tersebut, rambutnya ternyata lebih panjang dari yang aku pikir tadi yang di luar, itu sampai gini nyengsel ke kasur. Rambutnya kayak gitu, bodohnya gede banget. Cuman kalau mau dipikir kayak selingkuh, dia pakai baju lengkap, dia pakai hitam tok. Tapi aku nggak mikir dia itu ada kerah atau enggak, baju atau kos, aku nggak tahu. Yang pasti itu pakai baju hitam. Terus mukanya itu tua banget, serem Mas saat itu. Tapi rambutnya hitam. Rambutnya hitam. Dia kayak orang jerawat yang batu, pada berendul-berendul begitu. Tatapannya serem banget, dan dia nggak ada rasa kaget saya masuk atau apa. Dia cuman natap saya, terus saya, kamu itu siapa? Dia cuman nyengir kayak yang di depan, nyeringai gitu loh, lebih ke nyeringai. Saya di situ kayak ada rasa kepukul, dodonya nyesek banget, terus kayak gitu. Ini orang apa bukan? Kamu siapa? Saya langsung, dia belum jawab, saya natap ke arah istri. Istri itu ngomong. Jadi omongannya istri, kamu yang kedua ya Mas? Gitu. Pak manggilnya Pak. Kamu yang kedua ya Pak? Kedua apa maksudnya? Kamu itu suamiku yang kedua. Tuh bocah tolong diangkat. Bocah dulu tolong diangkat yang di luar. Dimomong dulu.
ngomong kayak gitu bisa-bisanya, maksudnya apa? Tapi saya mau ngelawan. Pas istri ngomongin dilelai kayak berani sih, tetap berani, tapi kayak sedih orang diduain gitu loh. Kayak gitu, Bi. Kok aku diduain? Kok kamu tega kayak gitu? Kalau berani, walaupun saya emosi, orang gede kayak apa juga kecil menurut pandangan saya, tapi saya kayak yakin istri mengkhianati saya, kok saya diduain. Saya langsung ambil bocah, saya timbang-timbang begitu ya, Dek. Nangis, Bi, nangis, kok ibu kayak gitu, suka ibu kayak gitu, kok mama kayak gitu, mama kamu kok kayak gitu. Saya ngeliat ke dalam, nggak ngapa-ngapain, Bi. Maksudnya dia itu nggak rangkulan berdua atau apa, nggak ngapa-ngapain. Bahkan istri aja duduk di depan tiolet, dia itu malah nyisirin rambut kayak gitu. Jadi saya nengok lagi ke arah tadi ya, orang yang tua tadi pun cuman dalam hati, padahal kalau misalnya secara fisik saya lebih ganteng, dia kayak gitu tua banget, dia itu malah yang tadinya matanya biasa natap begitu kayak gini, ada senut-senut gitu, apa-apaan berimen, seolah-olah begitu. Saya langsung keluar dengan hati hancur banget. Saya keluar, di situ pandangan yang tadi sepia itu berubah jadi sore kayak mau maghrib lah. Kalau tak pikir secara akal kayaknya itu nggak ketemu, orang paling sejam aja belum ada. Terlalu cepat. Saya keluar, saya langsung ke warung lagi karena memang di situ nggak ada saudara saya ya warung. Saudara saya sama warung. Anaknya diajak. Sama anaknya diajak. Saya tenteng begini naik motor, cuman nggak tahu kayak nerabas. Padahal jalurnya agak jauh, tapi cepet nyampe gitu rasanya, cepet nyampe udah di depan warung. Melas temen bocah kayak aku ya, kayak kata Biratini, Biratini udah bangun. Ya udah sore kan, kasihan banget kayak gitu bocah. Mamanya kena katanya begitu, Bi. Kena apa, Bi? Bocah kamu las temen nggak tahu, kamu kok nggak tahu istrinya kena apa? Istrimu lagi digoda sama, aja diomong, nak, jangan diomongin, mana mancing cepet masuk, bukan di area warung, malah disuruh masuk ke dalam rumah. Itu ada suaminya. Kon tangi gagian. Kamu bangun sekarang, terus cari istrimu, ditelepon katanya begitu. Bisa ngomong kayak gitu. Ternyata saya mimpi, Mas. Saya mimpi disuruh bangun dan saya bangun. Benar-benar saya bangun. Emang saat itu saya emang lagi tinggal istri. Jadi saya emang di rumah sendirian. Gak ada anak dua-duanya. Emang satunya di pesantren, satunya emang ikut sama ibunya. Saya lagi di rumah sendirian. Ya Allah, saya ternyata mimpi. Istrinya di mana waktu itu? Istrinya lagi pulang kampung. Oh, pulang kampung. Istrinya lagi pulang kampung, kayak gitu. Akhirnya saya kok mimpi begini banget ya, ada apa kayak gitu ya. Terus coba diraba-raba, mau nelpon, mau WA. Aku mimpi begini, malah dia nantinya ketakutan atau resah. Nyatanya dia ada di orang tua kan ya. Akhirnya saya itu lagi posisi bangun, itu posisinya di rusbang loh, kayak bangku-bangku di ruang tengah. Saya masuk ke dalam kamar, benar-benar ngelihat makhluk yang tadi yang nemenin istri, cuman posisinya dari belakang. Dia itu keluar dari kamar, just ke arah ke belakang sana. Nah di belakang itu ada pintu dapur. Dia lewat pintu itu, cuman nggak buka, benar-benar nerabas, seret gitu aja. Ini posisi jam berapa, Mas? Ya udah malam-malam jam 9 atau berapa? Ini kan tidurnya malam. Iya, dari tadi berarti mimpi saya, Mas. Tapi serem banget kayak gitu. Cuman nanti ada terusannya yang asli, yang bukan mimpi, katanya begitu, Bi. Ini segitu dulu, Wis, Bi. Oke. Nanti dilanjut lagi. Iya. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Kita rehat dulu sejenak. Nanti di episode selanjutnya kita sambung. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.